Shalom saudara sekalian, kita bersyukur di hari Tuhan, Tuhan memimpin kita kembali ke rumahnya untuk bertemu dengan Tuhan. Dan meskipun kita beribadah secara komunal, tapi kita punya kesempatan secara pribadi mengalami Tuhan, berbicara kepada Tuhan dan mendengarkan Tuhan berbicara kepada setiap kita secara pribadi. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Nehemia. Kita sampai kepada pasal ketiga. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami menundukkan kepala mengucap syukur kepada Tuhan untuk berkat Tuhan yang berkelimpahan, yang tak berkesudahan yang Engkau berikan kepada kami. Pagi ini kami hadir karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami sudah menyanyi, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Sebentar kami mau membuka firman-Mu, membaca dan merenungkan. Tuhan, kami rindu Engkau berbicara kepada kami secara pribadi. Ajarlah kami, sentuhlah hati kami secara pribadi. Urapi hamba-Mu, pakai dia untuk mengungkapkan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya mengajak saudara membuka Nehemia pasal ketiga. Nehemia pasal 3 ada 32 ayat. Kalau saudara baca, maka saudara akan menemukan satu pola yang berulang-ulang. Ada nama-nama yang tidak saudara kenal, ada tempat-tempat yang tidak saudara kenal. Kalau saudara mau membaca bagian ini secara lengkap, saudara boleh baca di rumah. Tapi hari ini saya mengajak saudara membaca ayat pertama saja. Nehemia pasal ketiga ayat pertama. Demikian firman Tuhan, Nehemia pasal 3 ayat pertama. Imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya mulai membangun kembali gerbang domba, menabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka menabiskannya sampai menara 100, bahkan sampai menara Hananeel. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Ada pepatah bahasa Indonesia berkata seperti ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, ada orang nakal mengatakan bercerai kawin lagi. Ya, bukan itu maksudnya ya, bercerai kita runtuh. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya kalau kita punya beban, kita tanggung bersama, ringan sama dijinjing, ada sukacita, kita bahagia bersama. Kedua pepatah ini dengan jelas mengajarkan pentingnya persatuan. Dalam pengalaman hidup saudara dan saya, kita juga belajar, jika kita bersatu maka kita kuat dan sulit dikalahkan. Tapi kalau kita tercerai-berai dan kita saling menyerang, maka kita tidak perlu musuh menyerang kita, tapi kita menghancurkan diri kita sendiri dari dalam. Saudara, itulah isi dari kitab Nehemia pasal 3. Nehemia pasal 3 memberikan kita pelajaran yang sama, cuma dalam konteks yang berbeda. Saudara, dari kitab Nehemia kita belajar. Nehemia pertama-tama mendapat visi pembangunan tembok Yerusalem. Kemudian Nehemia berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan lewat doanya Tuhan meneguhkan visinya dan dia yakin. Lalu dia sharingkan kepada orang-orang sebangsanya. Sehingga orang-orang sebangsanya setuju dan mereka ramai-ramai pulang. Tapi sebelum pulang Tuhan menolong Nehemia. Dan Tuhan menyingkirkan dua halangan utama, masalah utama dari Nehemia. Yaitu Tuhan mengizinkan Nehemia pulang melalui raja. Raja yang kelihatan tidak mungkin mengizinkan, tiba-tiba memanggil Nehemia dan mengizinkan dia pulang. Kemudian Nehemia juga berhasil mengalahkan perlawanan dari pemimpin-pemimpin sekitar Yerusalem, preman-preman daerah. Ada 3 nama, Sanbalat, Tobia, dan Geshem. Saudara sekalian, Tuhan tidak berhenti menolong Nehemia sampai di sana. Dalam pertolongan Tuhan, Nehemia pasal 3, pembangunan dimulai. Dalam pembangunan ini kita melihat Nehemia berhasil menggerakkan semua orang ikut di dalam pembangunan. Jadi tidak hanya satu kelompok orang yang membangun, tidak hanya orang dari satu wilayah yang membangun, tapi semua orang dari Yerusalem dan sekitarnya.
Semuanya bergandengan tangan, menyumbangkan tenaga, kemudian menyumbangkan dana, menyumbangkan segala sesuatu untuk membangun tembok Yerusalem ini. Saudara sekalian, dari kitab Nehemia pasal 3, kita belajar tentang dua hal, tentang persatuan, tentang kerjasama, tentang bagaimana membangun gereja kita. Yang pertama, saudara sekalian, ketika Nehemia mulai pembangunan, maka dia membangun dengan prinsip semua membangun dan membangun semua. Dia membangun semua, semua orang ikut membangun. Isi Nehemia kalau saudara baca seperti saya katakan tadi, berisi daftar nama orang. Kalau saudara membaca, mungkin saudara akan merasa bosan. Tapi tidak baik mengatakan Alkitab membosankan saudara ya. Tapi pada kenyataan banyak jemaat bosan membaca Alkitab. Nah saudara sekalian, isinya itu saja. Ceritanya si A bekerja di bagian mana, kemudian setelah si A bekerja di bagian mana, si B lanjutkan. Si B lanjutkan, si C lanjutkan. Daerahnya mana saja, si D lanjutkan daerahnya mana saja. Dari ayat pertama sampai kepada ayat ke-32. Nah kalau kita baca sekilas memang membosankan. Tapi kalau kita teliti, maka sebenarnya Nehemia ingin menceritakan bahwa pekerjaan ini dikerjakan oleh semua orang. Semua orang yang ada di dalamnya turut membangun. Terbukti di dalamnya orang-orang dari berbagai kota dan berbagai daerah. Semua kota dan daerah di sekitar Yerusalem ikut membangun. Kemudian berbagai golongan keluarga ikut membangun. Nah saudara sekalian, kalau kita membaca daerah Yeriko, daerah ini, kita bingung saudara. Saya analogikan. Kalau kita membaca cerita ini dalam kacamata kita sebagai penduduk kota Jakarta. Maka kalau saya analogikan, maka ketika tembok kota Jakarta dibangun, maka penduduk sekitar semuanya ikut. Dari Depok datang, dari Bekasi datang, dari Tangerang datang, dari Cengkareng datang, dari Tanjung Priuk datang, dari Jakarta Timur datang. Nah saudara sekalian, kalau saya cerita seperti ini, saudara punya bayangan. Ternyata orang-orang dari seluruh daerah yang mengepung kota Yerusalem itu datang, menyumbangkan tenaga, ikut membantu. Kemudian dari berbagai golongan keluarga, semuanya datang. Lalu mereka datang dengan status yang berbeda. Ada pekerja rohani, ada imam besar dan para imam turut membantu melakukan pekerjaan. Ada orang Lewi, kemudian ada pelayan bait Allah. Nah saudara sekalian, di antara kita juga ada Lewi, Pak Lewi ikut kebaktian tadi pagi. Saya guyon mengatakan kita punya keluarga Lewi juga, tapi Lewi di sini berbeda dengan Lewi di dalam Alkitab. Nah, saudara, keluarga Lewi adalah keluarga orang yang melayani di bait suci. Mereka tidak hanya melayani di bait suci, tapi mereka turun tangan ikut pembangunan tembok. Ada penguasa wilayah, penguasa, saya salah ketik bukan pengusaha penguasa wilayah dari 3 wilayah yang berbeda. Kemudian ada pedagang, ada tukang emas, ada pembuat minyak wangi. Di antara kita banyak tukang emas, toko emas, tapi pembuat minyak wangi saya kurang yakin, saudara sekalian. Tapi kita punya pekerjaan yang berbeda-beda. Para pedagang, dan yang menarik ayat 12 mengatakan ada keluarga yang menyertakan anak-anak perempuan mereka. Kenapa ini khusus dicatat? Karena pada waktu itu perempuan tidak boleh bekerja di luar. Perempuan cuma boleh bekerja di dapur, di dalam keluarga. Tapi mereka diizinkan untuk keluar. Artinya segala kekuatan, segala daya mereka kerahkan. Kenapa bisa? Karena pertolongan Tuhan dan karena Nehemia berhasil menularkan visi pembangunan ini kepada seluruh bangsa. Nah saudara, tentu saja ini cuma catatan-catatan mereka terlibat. Tapi di balik itu mereka juga memberikan sumbangsi yang berbeda sesuai dengan profesionalitas mereka. Sesuai dengan kemampuan mereka. Misalnya kaum rohani pasti memberikan bimbingan rohani dan memimpin doa. Memberikan dukungan di dalam doa. Para pedagang pasti memberikan dukungan finansial. Kemudian para penguasa wilayah pasti menyediakan pengawalan, keamanan. Dari sini kita belajar saudara sekalian bahwa ketika Allah meminta atau Allah memanggil kita untuk memberikan persembahan, Allah memanggil kita untuk memberi dari apa yang kita miliki. Allah tidak pernah meminta kita untuk memberi dari apa yang tidak kita miliki. Allah sudah terlebih dahulu memberkati kita, menempatkan kita dari posisi tertentu. Dan dari posisi itu
Dari apa yang Allah berikan, kita berikan persembahan kepada Tuhan. Allah juga tidak pernah menyuruh kita melakukan apa yang tidak mungkin kita lakukan, yang tidak mampu kita lakukan. Jika Allah memberikan satu jabatan, satu pelayanan, satu terobosan kepada kita, Allah pasti akan menolong kita dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Selain itu saudara sekalian, kitab Nehemia pasal 3 juga menceritakan secara detail semua pekerjaan yang dikerjakan. Jadi tidak hanya siapa yang bekerja, orang dari mana yang bekerja, kelompok orang apa yang bekerja, tapi juga pekerjaan apa saja yang dikerjakan. Jadi semua membangun semua. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya mereka ingin membangun satu tembok yang kokoh, tembok yang baik. Ketika mereka mau mempersembahkan kepada Tuhan, mereka mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekaligus menjadi pelajaran bagi kita juga saudara sekalian. Kalau kita ingin melayani Tuhan, kalau kita ingin memberi kepada Tuhan, berikanlah yang terbaik. Jangan berikan sisa-sisa hidupmu, jangan berikan sisa-sisa hartamu, jangan berikan sisa-sisa kekuatanmu. Tapi selagi kita mampu, persembahkan yang terbaik untuk nama Tuhan. Bangsa Israel punya satu tekad. Mereka tahu itu sulit, tapi mereka ingin membangun. Dan semua ikut membangun. Dan mereka ingin membangun satu tembok yang kokoh, yang mempermuliakan nama Tuhan. Saudara sekalian, berdasarkan firman Tuhan di atas, maka hari ini kita belajar 2 aplikasi terkait pembangunan di GKY Puri Indah. Saudara, ketika berbicara tentang pembangunan di GKY Puri Indah, maka pertama kita berbicara tentang pembangunan rohani. Gereja kita juga punya satu visi. Kita ingin membangun satu komunitas. Saudara dan saya adalah komunitas. Komunitas rohani yang berkomunitas saling mengasihi, saling mempedulikan di sini. Yang dididik dengan iman yang kuat. Yang dilatih untuk menjadi pekabar-pekabar Injil. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita selalu ingat slogan kita. GKY Puri peduli. GKY Puri menjangkau. Kita saling peduli. Dan setelah kita saling peduli, kita dikuatkan. Kita pergi menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Nah saudara sekalian, berbicara tentang GKY Puri peduli, maka kita berbicara tentang membangun sebuah komunitas rohani yang saling mencintai dan saling mengasihi. Kita selalu ingat konsep bahwa gereja adalah keluarga besar kita. Saudara, gereja adalah keluarga besar kita. Keluarga adalah gereja kecil kita. Keluarga adalah gereja kecil kita. Kita membawa kasih, kehangatan, kekeluargaan dari keluarga ke dalam gereja. Sehingga gereja menjadi keluarga besar kita. Kita membawa disiplin rohani, pendidikan rohani, ya, pengajaran rohani yang solid ke dalam keluarga kita. Sehingga keluarga kita menjadi gereja kecil kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita rindu setiap kita yang ada di dalam ruang ini mendapatkan pelayanan dan terlibat di dalam pelayanan. Khususnya pelayanan kepedulian, caring, saling mempedulikan dan saling memperhatikan. Doa saya adalah tidak ada seorang pun di antara saudara yang hadir dalam kebaktian di tempat ini tidak mempedulikan orang lain, tidak mempedulikan siapapun juga. Dan doa saya juga tidak ada seorang pun di dalam ruangan ini ketika hadir di tempat ini tidak merasa dipedulikan. Oleh sebab itu dalam momen yang sangat sederhana ini saya mengajak saudara untuk mempraktekkan satu hal, saling mempedulikan secara sederhana. Bagaimana caranya? Gampang sekali. Saya mau saudara ikut saya melakukan 2 hal. Yang pertama, ya setelah saya jelaskan dulu baru lakukannya. Yang pertama, lihat orang kiri kanan. Kalau kenal syukur ya nanti ya. Kemudian kalau kenal oke, hai senyum sama dia. Kalau belum kenal juga senyum. Kalau kenal oke, senyum. Kalau belum kenal tanya namanya. Oke? Lihat orang kiri kanan, lihat ya, jangan lihat pasanganmu ya, istri ya pasti kenal ya siapa kamu ya. Ya, kamu siapa ya. Oke ya. Oke. Coba sekarang ya lihat kiri kanan, tanya nama cukup ya, nggak usah cerita kerja di mana nanti itu ya, cerita di mana nanti jadi ribut dari pasar ya. Oke sudah, kalau saudara kenal senyum, kalau tidak tahu namanya
Tanya namanya. Sudah? Oke ya. Sekarang saya kasih saudara satu PR. Minggu ini dalam 1 minggu 1 hari doakan nama itu. Apa yang didoakan? Doakan yang umum saja. Doakan pekerjaannya, doakan kesehatannya, doakan keluarganya, doakan kerohaniannya, dan doakan kehidupannya. Saudara sekalian, dengan demikian setiap kita minimal doakan satu orang, dan setiap kita minimal didoakan satu orang. Saudara sekalian, kita ingin supaya ini kita terus kembangkan nanti, dan ada kebiasaan gereja kita saling mempedulikan dan saling memperhatikan. Jadi saudara, itu pembangunan rohani yang kita lakukan. Yang kedua, berbicara tentang pembangunan fasilitas, maka pembangunan gereja kita juga berbicara tentang pembangunan fasilitas. Sekali lagi saya ingatkan saudara, saudara sudah sering melihat maketnya yang ada di depan. Kemudian sudah berkali-kali saya informasikan di tanah belakang kita akan membangun satu fasilitas baru untuk pelayanan gereja kita. Saya ingat beberapa minggu yang lalu saya katakan seperti ini. Kita tidak takut kepada besarnya tantangan. Kita tidak takut kepada besarnya, beratnya pembangunan. Yang kita takutkan, yang kita khawatirkan adalah jemaat tidak peduli dan jemaat tidak merasa memiliki. Karena itu saudara sekalian, biarlah kita juga berdoa supaya kita merasa memiliki pembangunan fasilitas ini. 2 minggu yang lalu saya titip kepada saudara, setiap hari doakan pembangunan gedung baru, pembangunan fasilitas baru. Ayo, ingat tidak? Ingat tidak? Ada doa tidak? Ada ya, puji Tuhan, banyak yang ngangguk ya. Yang belum pura-pura lupa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa saudara sekalian ya. Ya, saya ingatkan lagi, saya pesan lagi saudara sekalian. Saya pesan lagi. Saudara sekalian, ini pembangunan kita bersama mulai dengan lutut kita. Mulai dengan doa. Setiap kali pulang, ya saya ingatkan lagi. Pulang mulai hari ini, mulai besok doakan pembangunan ini. Saudara, 1 hari, 1 doa untuk pembangunan fasilitas baru. Itu adalah sumbangsi yang luar biasa yang saudara berikan kepada pembangunan ini. Jangan anggap remeh kuasa doa. Doa orang benar ada hasilnya. Saudara, jangan anggap remeh. 1 hari saudara ucapkan doa untuk pembangunan fasilitas. Tuhan pasti dengar doa kita. 1 hari ada 1000 doa dipanjatkan untuk pembangunan ini. Ini adalah sumber kekuatan kita. Saudara sekalian, kalau saudara berdoa, setiap hari berdoa, maka saya yakin ketika saudara berdoa dari dalam hati, ya, pertama pasti orang berdoa dari mulut. Yang kedua, baru berdoa dari dalam hati. Setelah berbulan-bulan berdoa dari dalam hati, saya tidak khawatir akan daya dan dana, karena Tuhan pasti cukupkan. Saudara sekalian, pembangunan ini akan terasa berat dan besar jika hanya dilakukan oleh sekelompok kecil orang saja. Tapi pembangunan ini kalau kita bersandar kepada Tuhan, dan kalau kita semua terlibat di dalamnya, akan menjadi pekerjaan yang ringan, pekerjaan yang dapat diselesaikan. Saya mau sharing 2 kesaksian yang indah dari gereja kita, dari generasi muda kita. Yang pertama, adik-adik sekolah minggu kita digerakkan oleh guru-guru sekolah minggu membuka celengan mereka. Ya, masuk celengan, membuka celengan. Celengan adik-adik sekolah minggu kita untuk pembangunan dan sudah diserahkan ke panitia pembangunan sudah 44 juta lebih. Saudara sekalian, adik-adik sekolah minggu, celengan saudara sekalian ya. Anak-anak remaja tidak ketinggalan. Mereka usulkan cara-cara kreatif untuk kumpulkan dana. Saudara sekalian, mulailah dengan doa. Mulailah tiap hari doakan. Dan tiba waktunya saya percaya saudara akan buka celengan saudara. Ya, celengan saudara tidak di rumah tapi di bank saudara sekalian. Nanti kita keluarkan ketika Tuhan menggerakkan lutut kita. Ketika Tuhan menggerakkan hati kita. Saya percaya kita tidak akan tertahankan untuk mempersembahkan daya kita, dana kita untuk pembangunan ini. Jadi saya titipkan saudara sekalian, berdoa. Jika kita bersatu, kita merasa memiliki,
Dalam pertolongan Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Amin, saudara sekalian. Amin. 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 Amin, saudara sekalian ya. Itu yang pertama. Semua membangun semua. Yang kedua yang kita pelajari dari Nehemia pasal 3. Ketika Nehemia mengadakan pembangunan, Nehemia mengandalkan pertolongan Allah. Ayat 1 kita membaca tadi, pembangunan dimulai dengan penabisan pintu-pintu gerbang domba ya, oleh satu imam besar namanya Eliashib. Saya percaya saudara sudah baca Eliashib, saudara juga sudah lupa saudara sekalian ya. Imam besar namanya Eliashib. Kalau imam besarnya namanya Timotius Fu, saudara ingat ya, karena saudara lihat orangnya. Tapi kalau Eliashib siapa itu ya, kota ini, kota apa, ingat saudara sekalian. Tapi saudara sekalian, ini tidak hanya sebuah cerita, tapi di dalamnya ada simbol yang luar biasa. Menandai bangsa Israel memulai proyek ini dengan mengandalkan Tuhan. Jadi ketika cerita ini disampaikan, ada dua hal yang menceritakan bahwa bangsa Israel mengandalkan Tuhan. Yang pertama, imam besar Eliashib menabiskan pintu gerbang domba. Apa itu penabisan? Penabisan adalah satu ritual untuk memohon pertolongan Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan dan apa yang kita miliki. Dan penabisan adalah sebuah simbol kita mempersembahkan apa yang kita kerjakan dan apa yang kita miliki kepada Allah, supaya memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara sekalian, saya menemukan ini tidak hanya berlaku di gereja, tapi ini juga berlaku untuk kehidupan pribadi kita. Ketika kita tidak katakan kita tabiskan pekerjaan kita tidak katakan kita tabiskan rumah kita, tapi kita belajar dari perbuatan bangsa Israel. Kita mempersembahkan rumah kita dan kita percaya ketika Tuhan hadir di dalam rumah kita, berkat Tuhan turun ikut dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan Tuhan akan memakai keluarga kita, kehidupan pribadi kita, pekerjaan kita, semuanya kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu bangsa Israel memulai dengan penabisan. Mereka yakin kalau selama Allah hadir menyertai mereka, ada berkat Tuhan menyertai mereka. Ada berkat Tuhan menyertai mereka, mereka tidak akan berkekurangan. Jika Allah sudah memberkati, tidak ada orang bisa menghalangi. Tidak ada orang bisa menggagalkan. Saudara, biarlah ini juga jadi iman dan tekad kita. Aku persembahkan hidupku, aku persembahkan keluargaku, pekerjaanku. Semuanya aku persembahkan. Dan Tuhan kalau hadir, Tuhan sudah memberkati. Tidak ada yang bisa mematahkan dan tidak ada yang bisa menggagalkannya. Israel yakin selama mereka mengerjakan pembangunan, ada penyertaan Allah. Ada berkat Allah, hasilnya memuliakan Allah. Sebaliknya, jika Tuhan tidak menyertai, jika Tuhan tidak memberkati, sia-sialah segala usaha manusia. Dan saya percaya hal ini juga berlaku dalam kehidupan pribadi kita. Keluarga, pekerjaan, semua kita lakukan. Kalau kita tabiskan, kita persembahkan kepada Tuhan. Kita undang Tuhan untuk hadir dan berkat Tuhan serta. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Yang kedua, saudara sekalian, selain mentabiskan, yang menarik Alkitab juga bercerita tentang pintu gerbang domba. Saudara, pintu gerbang domba itu apa? Kalau saya bilang Ancol, saudara tahu. Kalau saya bilang Kemayoran, saudara tahu. Kalau saudara bilang PRJ, saudara tahu. Monas, saudara tahu. Tapi pintu gerbang domba itu apa, saudara sekalian? Pintu gerbang domba adalah satu pintu gerbang yang penting bagi bangsa Israel. Itu adalah pintu yang paling dekat dengan bait suci. Saudara masih ingat 2 minggu yang lalu saya sampaikan peta pembangunan tembok Yerusalem. Bentuknya seperti sirsak, di atas besar, di bawah kecil. Di ujung sini ada satu pintu gerbang namanya pintu gerbang domba. Dan persis di sekitar sini ada bait suci. Paling dekat dengan bait suci.
Kemudian dari gerbang ini kalau domba-domba mau dipersembahkan kepada Tuhan di bait suci, masuknya lewat pintu gerbang domba. Saudara sekalian, ini sekali lagi sebuah simbol. Karena Alkitab banyak cerita, narasi, dan di dalamnya banyak simbol. Simbol kehadiran Allah, simbol penyertaan Allah, simbol berkat Allah. Jika Allah memberkati, tidak ada yang bisa menghalangi. Mengapa mereka mulai dari pintu gerbang domba? Tidak mulai dari pintu lain. Bukan karena ini lebih gampang. Tapi ada simbolnya. Tuhan hadir di tempat ini. Gerbang ini dekat dengan kehadiran Tuhan, yaitu bait suci. Karena itu mereka mengharapkan selama pembangunan Tuhan menyertai. Saudara sekalian, sampai di sini kita belajar satu kebenaran. Bahwa kita sama seperti bangsa Israel, kita adalah umat Allah. Kita umat Allah, kita punya Tuhan yang maha kasih dan maha kuasa. Kita punya Tuhan yang maha kasih dan maha kuasa, yang memberkati kita, yang melindungi kita, yang menolong kita. Sehingga dalam segala aspek kehidupan kita, dalam segala batasan, segala tahapan perjalanan kita, ada Tuhan hadir dan menyertai kita. Saudara, hal inilah yang membedakan kita dengan dunia. Ketika berbicara bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, itu hikmat dunia. Hikmat dunia juga pemberian Allah sebenarnya. Tapi dunia mengajarkan kita harus bersatu betul, bersatu menjadi kuat betul, tapi mengandalkan kekuatan sendiri. Setelah bersatu untuk kemuliaan sendiri. Tapi kita berbeda, kita bersatu, kita mengandalkan Tuhan. Kita punya Tuhan yang menyertai kita dan Tuhan menolong kita. Itulah perbedaan kita. Kita adalah komunitas yang berbeda. Kita bersatu dengan mengandalkan kekuatan Allah. Kita bersatu untuk menerima berkat Allah. Kita bersatu untuk menyalurkan berkat Tuhan kepada sesama. Berkat Tuhan terbesar di dalam hidup kita adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah kunci yang Allah berikan kepada kita. Sehingga setelah kita mendapat kunci ini, kita boleh masuk di dalam kerajaan Allah. Dan ketika kita masuk di dalam kerajaan Allah, maka segala berkat dari Allah yang melimpah itu mengikuti kita. Karena kita punya kunci, masuk di dalam rumah keluarga Allah. Jadi berkat terbesar kita adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan tugas kita adalah untuk mengajarkan dan mengabarkan Injil. Saudara sekalian, teks ini juga mengingatkan kita ketika kita berbicara semua membangun dan membangun semua, maka setiap kita yang ada di dalam ruangan ini adalah penting. Tidak ada orang yang tidak penting di dalam ruangan ini, tidak ada orang yang tidak berguna di dalam ruangan ini, dan tidak ada orang yang tidak dibutuhkan di dalam ruangan ini. Kita sungguh bersyukur paduan suara Kaleb. Ya, mereka setia memuji Tuhan. Ya, mereka tidak merasa diri tidak berguna. Ya, banyak orang suka ngomong laule moyung, bukan moyung saudara sekalian ya. Laule yuyung saudara sekalian ya. Antoyung saudara ya. Ini ibu-ibu, bapak-bapak Kaleb ini saudara sekalian semangat melayani Tuhan. Jadi tidak ada istilah tidak berguna. Ya, ini juga menjadi satu penghiburan. Kadang-kadang di antara kita ada yang lahir dari situasi yang tidak menyenangkan sehingga dari kecil kita dibully, dari kecil kita dihina sehingga kita merasa diri kita tidak bernilai, merasa diri kita tidak ada gunanya sehingga di mana-mana tidak percaya diri. Saya bersyukur minggu lalu saya ke Malang diminta untuk menjadi pembicara di retreat, ya retreat alumni mahasiswa dari China. Dulu saya mengajar di Saat Malang. Sudah 100 lebih mahasiswa dari China kami ajar dan mereka sudah pulang ke Chungkok ke China. Dan kali ini dikumpulkan dan bersyukur ada 30 lebih ya dari China datang ke Saat Malang dan saya diminta jadi salah satu pembicara. Sudah belasan tahun kami tidak bertemu dan setelah bertemu mahasiswa-mahasiswa saya dulu sudah belasan tahun ya ketemu ya. Oh, Fumusu senang sekali katanya ya. Fumusu tidak berubah katanya ya. Dalam hati saya berpikir kamu lagi menipu saya saudara sekalian ya. Masa tidak berubah, minimal rambut agak sedikit saya bilang saudara sekalian ya. Nah satu orang datang saudara sekalian, Fumusu katanya.
Saya udah hafal, saya udah lupa ya saudara sekalian ya. Saya tanya, kamu siapa? Dia sebut namanya. Oh, tak, saya langsung ingat. Saya langsung lihat matanya. Dan matanya sudah agak baik. Anak ini punya cerita yang luar biasa. Waktu kecil dia main sama kokonya. Kokonya tancapkan gunting ke matanya. Matanya jadi buta saudara sekalian. Ya, buta. Dan sejak saat itu hidupnya hancur. Dia merasa diri tidak bernilai. Tapi dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan memulihkan dia. Dia masuk sekolah teologi ya. Waktu dia di saat ketemu dia, matanya itu yang bekas tancapan itu masih jelas kelihatan. Ya, kemarin saya lihat, makanya saya nggak ingat dia karena matanya sudah bagus, saudara sekalian. Ya, mungkin habis operasi plastik atau apa, tapi nggak apa-apa, saudara sekalian. Tapi yang jelas adalah dia dipulihkan oleh Tuhan. Dia menyampaikan cerita, orang menganggap saya tidak berguna, saya dibuang karena sudah mata satu. Seperti ini tidak berguna katanya. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan mengatakan engkau berharga, aku mati bagi kamu. Aku mau menyelamatkan kamu dan aku mau memakai kamu. Akhirnya dia memberanikan diri dari China ke Saat Malang untuk dididik. Dan kemudian dia sudah menikah dan sama suaminya. Nah, jadi saudara sekalian di saat ya bukan hanya belajar sekolah teologi, bonusnya dapat istri dan suami, banyak seperti itu. Ya, dia dapat bonus suami dan mereka berdua mahasiswa saya satu waktu dia minta sharing kepada saya. Ya saya kira sharing apa, tapi ternyata sharing yang bahagia bagaimana dia sangat-sangat bersemangat dan dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Saudara sekalian, dari sana saya melihat tidak ada orang yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Semua orang berguna di hadapan Tuhan. Cuma kita mau atau tidak mau dipakai oleh Tuhan. Saudara sekalian, di antara kita tidak ada yang tidak berharga di hadapan Tuhan. Semua berharga di hadapan Tuhan. Semua Tuhan pasti titipkan sesuatu. Dan kalau kita persembahkan dan kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan pasti memakai kita untuk memuliakan namanya. Saudara sekalian, kita mau bangun gereja kita. Kita tidak hanya berbicara tentang pembangunan fasilitas, tapi kita berbicara tentang pembangunan rohani. Pembangunan keluarga Kristen, keluarga Allah di tempat ini. Mari saudara sekalian, kita persembahkan waktu kita persembahkan apa yang kita miliki Tuhan titipkan kepada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita menjadi duta Kristus. Karena itu saudara sekalian, biarlah di akhir khotbah ini kita semua bertekad. Tuhan, saya mau selalu menjadi duta Kristus. Saya berguna di kantor, di keluarga, di masyarakat, di gereja. Saya mau memberi sumbangsi. Saya mau membawa perubahan. Saya mau memuliakan Tuhan. Setiap hari kita bertanya, bagaimana hari ini saya bisa memuliakan Tuhan? Bagaimana hari ini saya bisa memberkati sesama? Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau sayang kami. Engkau mati bagi kami. Kami berharga di mata-Mu. Setiap kami dapat dipakai oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau seperti bangsa Israel. Mempersembahkan waktu, tenaga untuk membangun tembok Yerusalem. Kami juga ingin membangun keluarga Tuhan di tempat ini. Kami juga ingin membangun fasilitas yang Tuhan titipkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.